ini sangat memalukan, terlalu murah rasanya kewibawaan institusi TNI untuk kemudian berantem atau melakukan penyerangan hanya karena uang 10 juta. Tapi selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang terus terang sangat-sangat membingungkan. Bingung mau sedih atau mau ketawa. Ya, karena ada satu kasus yang sangat-sangat menyedihkan, sangat mengerikan, tapi kalau kita baca kronologinya, kok lucu. Lucu sekali. Ya, karena di Tarakan sana ada satu kasus di mana 20 orang prajurit TNI melakukan penyerangan secara bersama-sama ke Mapolres Tarakan. Ini lucu gitu, tapi juga ngeri. Karena kalau kita membayangkan, kalau kalian bayangkan di desa atau di kota kalian yang pasti ada kantor Polres, dan kemudian ada insiden penyerangan 20 orang prajurit TNI, itu kan situasinya pasti sangat-sangat mencekam gitu ya. Bayangkan ada Polres diserang 20 orang prajurit. Ngeri gitu. 20 orang itu banyak loh. Itu ya kalau di militer sudah namanya satu peleton itu. Sudah cukup untuk kemudian dikirim melakukan operasi penyerangan. Atau operasi penyelamatan. Atau operasi untuk penangkapan gitu kan. Besar sekali. 20 orang ini banyak. Jadi ketika 20 orang prajurit TNI melakukan penyerangan kepada Mapolres Tarakan, ini kayak satu cerita yang seharusnya tidak pernah terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi gitu. 20 orang prajurit TNI ini kemudian bergerak bersama-sama dengan alasan spontan. Lucu kan? Klarifikasinya ini spontan, spontanitas katanya. Kan nggak mungkin gitu. 20 orang prajurit TNI ini ya prajurit gitu. Udah pastilah yang namanya prajurit itu ketika mereka melakukan kegiatan atau melakukan suatu aksi gitu ya. Nggak mungkin itu spontanitas, apalagi sampai 20 orang. Spontanitas kok sampai 20 orang itu gimana? Satu peleton gitu. Nggak mungkin juga itu atas inisiatif sendiri. Udah pastilah ini ada perintahnya. Karena ini mengandung konsekuensi gitu. Karena 20 orang bergerak bersama-sama. Ini rasanya nggak mungkin itu terjadi tanpa perintah dari atasannya. Dan setelah dicek masalahnya, ini miris dan lucu sekali. Karena awal mula kasus ini terjadi, itu gara-garanya, pemicunya adalah karena ada salah seorang anggota TNI di sana, katanya ini dikeroyok oleh 5 orang anggota kepolisian dari Polres Tarakan. Apa masalahnya? Ya katanya ceritanya, kronologinya, ada seorang anggota TNI bernama Pratu Rizky Sanjaya. Dia ini lagi nongkrong di sebuah kafe. Dan kemudian dia cekcok dengan Bribda Pai. Bribda Pai ini dari anggota kepolisian. Mereka cekcok, berdebat gitu ya. Saya membayangkan itu percekcokan yang ya biasalah di kafe gitu ya. Ada orang kan suka saling nyeletuk, saling nggak suka dan sebagainya gitu ya. Tapi percekcokan ini atau perdebatan antara 2 orang ini itu kemudian berlanjut sampai ke adu fisik atau berantem gitu. Tapi masalahnya di kafe tersebut Bribda Pai ini nggak sendirian. Dia lagi nongkrong sama temen-temennya 5 orang gitu. Temennya ada 4 orang. Dia nongkrong tuh. Jadi ketika terjadi cekcok atau kemudian sampai melakukan aksi adu fisik atau berantem, ini si Pratu Rizky Sanjaya ini tetap ngotot, tetap ngeyel dia. Tetap berantem dia. Akhirnya berantem lah. Ya mungkin 1 lawan 5 atau 1 lawan 4, nggak tahu lah. Intinya ya mereka akhirnya berantem. Kronologinya nggak terlalu lengkap di media. Sampai kemudian akhirnya si Pratu Rizky Sanjaya ini ya keok. Dia jatuh lah gitu ya. Terus kemudian dia dijemput sama temennya yang juga anggota TNI. Intinya percekcokan yang ada di kafe ini pada akhirnya kemudian dimediasi sama Polres Tarakan. Diminta untuk damai. Lucunya, ada perjanjian kompensasi sebesar 10 juta rupiah yang harus diberikan oleh Polres Tarakan, oleh anggota Polres Tarakan yang melakukan pemukulan atau terlibat cekcok dengan anggota TNI di kafe.
Jadi kalau yang menjadi tersangka adalah 5 orang ketika mereka nongkrong ini gitu ya, maka ya 5 orang bagi 10 juta bagi 5 berarti setiap orang harus store 2 jutaan gitu ya. Jadi sudah clear, udah janji, udah damai gitu ya, asalkan bayar 10 juta. Oke, selesai sebenarnya masalahnya di sana. Lalu kenapa kemudian sampai terjadi penyerangan dari 20 anggota TNI ke Mapolres Tarakan? Karena ternyata uang yang dijanjikan itu, yang berjumlah 10 juta rupiah itu belum dibayar. Ya Allah. Seru, tapi juga kok lucu gitu ya. 10 juta itu. Apa saya aja yang bayar ya? 10 juta. Gara-gara uang 10 juta. 20 orang anggota TNI melakukan penyerangan kepada Mapolres Tarakan. Saya sulit untuk membayangkan bagaimana ceritanya. Ada satu kasus cekcok di kafe. Terjadi cekcok, kemudian adu mulut dan berantem. Dan kemudian bisa berakhir damai dengan kompensasi 10 juta rupiah. Sulit untuk saya bayangkan gitu ya. Dan saya meragukan kronologi ini. Gak mungkin lah gitu. Karena saya gak bisa membayangkan, tidak bisa memahami ada satu kasus pengeroyokan berakhir damai dengan uang 10 juta. Ini kan soal masalah yang ada di lapangan ketika mereka, anggota TNI, anggota kepolisian berada di lapangan, berada di kafe, di tempat publik. Dan kemudian terjadi insiden berantem seperti ini. Ya kan harusnya itu diselesaikan antara mereka gitu. Nggak diselesaikan dengan cara ngasih kompensasi gitu kan. Kok malah ngasih kompensasi? Uang ini gimana ceritanya? Saya nggak nyampe tuh terus terang gitu. Bagaimana mediasi dilakukan gitu ya? Ada 1 orang dikeroyok oleh 5 orang, terus kemudian berakhir dengan ngasih uang. Ini masih nggak nyambung saya, masih nggak bisa membayangkan. Karena kalau ada orang sampai cekcok di kafe atau di tempat umum itu kita bisa bayangkan, itu pasti masalahnya soal harga diri, soal orang yang sama-sama tidak mau mengalah gitu ya. Soal orang yang coba memaksakan pendapatnya. Itu pasti itu. Ya karena seberapa sering sih kita nongkrong di kafe? Seumur hidup gitu ya, sampai usia saya 34 tahun nih, saya nggak pernah tuh berantem sama orang di kafe atau cekcok terjadi perdebatan, nggak pernah. Bahkan ngelihat orang berdebat di kafe, itu sampai sekarang saya masih belum pernah gitu. Jadi potensi atau peluang antara 2 orang cekcok berdebat sampai kemudian berantem di kafe itu pasti soal adu mulut, soal panas-panasan, soal sesama orang yang tidak mau menurunkan egonya dan kemudian ya mereka berantem. Tapi orang yang sama-sama ego ini kemudian diselesaikan dengan uang 10 juta rupiah. Ini kan lucu gitu. Apalagi setelah ternyata tidak dibayar, atau mungkin belum dibayar, atau mungkin anggota kepolisiannya masih cari uang. Ya kalau anggota kepolisian yang levelnya di bawah-bawah masih beribda, ya mungkin mereka masih nabung gitu, masih nunggu gajian gitu kan. Ya kan, yang mana tahu gitu kan. Dan setelah ini tidak dibayar, ini ternyata kemudian membuat anggota TNI ini jadi melakukan penyerangan. Bawa temennya sampai 20 orang. Coba bayangkan gitu ya, 1 orang cerita ke temennya gitu ya. Wah, yaudah kita serang. 20 orang ikut bersama-sama gitu kan. Ini kan gaya-gaya preman gini. Ini bukan TNI nih. Kalau preman kayak gitu kita bisa pahami, kita bisa ngerti lah. Ini kalau prajurit TNI bergaya preman seperti ini, itu terus terang saya ngeri gitu. Sedih sekali. Apa yang mau dicontoh dari kasus ini? Apa yang rakyat bisa pelajari dari kasus ini? Di mana anggota TNI melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan 20 orang ke Mapolres Tarakan. Apa yang mau dipelajari gitu? Apa yang mau jadi teladan ketika prajurit TNI tidak bisa menahan diri? Ketika anggota kepolisian berada di ruang publik juga ternyata malah terpancing emosi. Ini saya nggak membela salah satu institusi atau apa, enggak gitu ya. Tapi seharusnya cerita ini tidak terjadi. Apalagi ada cerita uang 10 juta rupiah itu apa coba? Ya maksud saya, kalau kalian mau berantemlah 1 lawan 1 gitu. Selesaikanlah secara adat lah.
Kalau selesai secara uang, ngapain kalian berantem? Ngapain? Mending bayar, tau gitu kan bayar aja gitu, gak usah berantem, cekcok debat. Ya udahlah saya kalah, bayar aja deh gitu kan. Ngapain berantem coba? Ya, jadi sedih melihat kasusnya, ngeri, 20 prajurit TNI menyerang Mapolres, tapi juga lucu karena ternyata cekcok atau perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan uang 10 juta. dan akhirnya belum kunjung dibayar gitu. Jadi ya inilah yang membuat saya bingung mau sedih atau mau ketawa gitu ya. Saya udah hampir nangis ini, tapi ya lucu tapi gitu. Kok bisa gitu ya prajurit kita, anggota kepolisian kita kok begini? Jadi ya udahlah, bagi saya sebagai rakyat yang melihat isu ini menjadi sangat-sangat lucu, saya pikir udahlah pecat aja semuanya gitu ya supaya adil. 5 orang anggota kepolisian yang berantem di di kafe atau di ruang publik yang seharusnya mereka menjadi pihak-pihak yang mendamaikan atau melerai malah berantem gitu kan. Ini kan udah gak pantas lah untuk menjadi anggota kepolisian. 20 orang prajurit TNI yang melakukan penyerangan itu juga benar-benar adalah gaya preman. Itu sama sekali tidak menggambarkan seorang prajurit gitu. Jadi supaya adil pecat aja semuanya. 20 orang prajurit TNI pecat dan 5 orang dari anggota kepolisian tadi juga ya sudahlah dipecat gitu. Tapi saya masih tetap penasaran bagaimana cara menghitung kompensasi 10 juta itu ya. Ini kan hitung-hitungan yang rumit gitu ya. Kalau saya bicara soal pengeroyokan, saya kan terus terang jadi ingat sama Ade Armando gitu ya. Ade Armando kan dikeroyok juga dan nggak ada kompensasinya setahu saya gitu. Tapi kan orang dikeroyok terus kemudian diberi kompensasi itu ngitungnya gimana kok ketemu 10 juta itu? Negosiasinya tuh pasti lucu tuh. Pasti lucu ini. Dan ketika itu tidak dibayar, ternyata prajurit TNI, 20 orang prajurit TNI langsung melakukan penyerangan. Saya curiga 20 orang prajurit TNI yang melakukan penyerangan itu, saya curiga ada beberapa dari mereka itu nggak ngerti masalahnya. Cuma taunya ini dikeroyok aja gitu ya. Nggak ngerti soal uang 10 juta itu. Iya kan? Seandainya mereka tahu masalahnya, kronologinya, ini hanya gara-gara uang 10 juta tidak dibayar, makanya kemudian mereka melakukan pengeroyokan, saya sangat yakin mereka nggak mau gitu. Karena 10 juta kalau dibagi 20 orang, ya cuma 500.000. kan nggak sebanding gitu. Dengan resiko nyerang Mapolres dibayar 500.000. Kalau TNI bisa dibayar segitu, saya mau juga nyerang orang gitu ya, bayar 500.000. Ini sangat memalukan, terlalu murah rasanya kewibawaan institusi TNI untuk kemudian berantem atau melakukan penyerangan hanya karena uang 10 juta. Tapi ya kalau memang itu yang terjadi dan memang sudah biasa terjadi di sana, kita mungkin juga jadi harus harus maklum kalau ada menyangkut soal uang yang lebih besar atau 100 juta sampai kemudian melakukan penembakan atau pembunuhan. Tapi ya itulah harga sebuah institusi yang harus diselamatkan menurut saya. Jadi baik TNI atau Polri harus segera melakukan evaluasi dan teguran keras kepada anggotanya, karena ini akan menjadi satu contoh yang sangat buruk sekali untuk siapapun. Tidak hanya kepada TNI dan Polri, tapi juga masyarakat Indonesia. Karena kalau TNI Polri-nya berlagak seperti ini, berlagak preman, ya gimana warganya gitu. Gimana kita mau ngasih teladan supaya jangan berantem, jangan tawuran, kalau mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.